Assalamualaikum Bapak-Bapak. Karena kita tiap hari itu urusannya kolam taman, hari ini kita coba masak di taman yang baru jadi. Ini masakannya simpel banget, nasi goreng ala Bapak-Bapak. Ayo kita mulai ya. Ini jadi kita prepare-nya ini nasi, tapi harus agak hangat. Kedua ini mentega, terus yang ketiga garam sedikit, ini kebanyakan nih. Terus keempatnya garlic. Ya cuman bahan dasarnya ini aja sebenarnya. Terus yang ini bahan tambahannya kalau mau pakai telur silakan. Mau tambahin udang silakan, mau tambahin sayuran silakan, tapi hari ini kita pakai kol. Jadi nanti nasi gorengnya agak putih. Ayo sekarang kita mulai dari prepare. Jadi prepare-nya pertama-tamanya nasi yang anget tadi. Ini nasinya anget nih. Kita anggap ini satu porsi ya. Jadi pola masak ini yang nasi goreng ini biasa kan kita aduk di sini di dalam wajan, tapi sekarang prepare-nya beda. Nah, kita ambil sedikit ya ini ya, comot. Nah, ini langsung di ini, aduk di sini. Kenapa kita aduk di sini? Karena lebih mudah. Kalau kita aduknya di atas penggorengan, kadang-kadang dia gumpal. Kalau orang misalnya nasi goreng kecap, kecapnya nggak gumpal. Terus si nasinya sendiri biasanya nggak gumpal, jadi susah. Nah, sekarang kita aduknya pakai ini. Biasanya si mentega ini rasanya udah sedikit asin biasanya. Tapi kurang, makanya nanti kita tambah asin dikit ya. Ini sebenarnya udah cukup nih, udah cukup banget. Nah, nanti kita aduk-aduk nih. Nah, ini bisa kita coba ini, biasanya sih langsung enak ini. Namanya juga nasi goreng bapak-bapak ya. Kalau menurut saya sih udah cukup. Bisa dicoba di rumah. Tapi ingat ya, si menteganya ini sudah asin. Kalau mau tambah garam sedikit banget. Nah, sekarang ini udah jadi. Udah kita anggap larut lah ini ya. Perubahannya kelihatan kan ini kan. Warnanya dari putih ke warna blue band. Sekarang kita siap untuk bumbu-bumbunya. Di dunia masak itu biasanya talenan tuh harus dialas pakai napkin. Kenapa? Takut licin. Ya. Terus kita pakai cukup satu bawang putihnya. Nah, caranya kita geprek aja. Nah, terus baru kita potong. Nah, cara motongnya ini bukan tangan kita maju begini, tapi disimpan. Nah, makanya kita potong gini, kita bisa sambil lihat kemana-mana. Nah, ini bawang putih. Terus yang buat persiapan sayurnya kita ambil kayaknya 2 lembar nih cukup nih. Ini mejanya kependekan nih. Biasanya kalau buat meja kerja itu sekitar 75 cm. Ini kalau nggak salah 6 berapa gitu. Ya cara motong juga sama ya. Kita potong garis lurus aja. Jadi disimpan ya ini ya. Ini dorong gitu ya. Cara motongin. Nah, ini kelihatannya udah cukup nih buat satu porsi gini. Nah, kalau udang biasanya kalau kita buat nasi goreng gini, kalau saya lebih sukanya digeprek malah. Cuman ngambil wanginya aja. Nah, kita pakai 2 aja ini. Malah ini dihancurin. Nah, ini udah cukup. Ketiga telur pas kita ini. Sekarang kita panasin wajannya. Pertama yang kita lakukan itu
Jadi kita masukin pertama ini telur. Kenapa harus telur? Karena telur matangnya paling lambat ya deh di sini ya. Nah ini ya udah mulai seperti ini. Sebelahnya kita masukin garlic. Sambil nunggu ini biar nggak terlalu gosong sih ini, terus baru masukin udang, karena udang juga cepet nih matangnya karena panas juga udah matang dia. Terus baru kita masukin kol. Nah ini sambil kita keringin ya jadi orak-arik buat telur orak-arik. Nah ini kita aduk jadi satu. Nah sekarang kita masukin nasi yang tadi yang sudah dicampur. Mudah sekali ya. Nah ini tinggal kita keringin aja. Kalau udah kering, insya Allah enak banget. Nah sambil nunggu ini kita harus paham mungkin arti masak ya. Paham masak itu sendiri artinya kalau di definisi proses masuk panas ke benda atau material yang kita masak sehingga merubah zat-zat di dalamnya. Jadi dia panas pun ya panas saja itu sebenarnya masak. Kayak ngejemur itu di atas 60 derajat masak. Jadi masak itu ya proses masuk panas itu harus ingat. Jadi ini kalau kelihatannya kalorinya kan kurang ini. Makanya dia agak lama. Tapi kalau kita pakai high pressure, kalori tinggi, itu jauh lebih cepat gosongnya, keringnya ini. Wangi, wangi kata penonton. Tonton. Oke, sampai kita udah ini, sekarang kita piringin. Nah, piringin. Siap jadi makan. Tuh. Nah, udangnya kelihatan, kolnya hampir nggak kelihatan kan tadi kan. Tapi ini enak banget, boleh dicoba. Cukup kali ini ya untuk masak-masak, mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa menyajikan masakan-masakan yang sederhana. Luar biasa. Sampai di sini video masak kali ini untuk bapak-bapak, moga-moga di video selanjutnya kita bisa menyajikan yang lebih simpel lagi dan enak. Assalamualaikum.